Shalom Bapak Ibu, berkah dalam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Marvelius Wenditus Tompul dari GKJ Gamping. Saya kali ini akan memandu Bapak Ibu semuanya dalam membahas Pekan Doa Dunia atau PDS ke-7 yang diambil dengan subtema Karunia Allah yang diberikan dalam baptisan. Saya kali ini tidak sendirian dan dibersamai oleh Ibu Pendeta Elizabeth Emilia Putri yang berasal dari GKJ Gamping juga. Shalom Ibu Pendeta. Shalom Mas Juan. Ya, tidak usah lama-lama lagi, mari kita mulai renungan pada hari ini. Monggo Bu Pendeta. Baik, terima kasih. Shalom dan berkat dalam untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka Pekan Doa Sedunia episode yang ke-7, saat ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, yaitu dengan subtema Karunia Allah yang diberikan dalam baptisan, yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 7. Dan perkenankan saat ini saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Efesus supaya kehidupan jemaat di Efesus ini sesuai dengan kehendak Tuhan, panggilan mereka sebagai orang percaya. Dan ketika Bapak Ibu membaca Efesus pasal 4 secara utuh, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana menjelaskan tentang kesatuan tubuh Kristus dan berbagai macam karunia. Artinya bahwa kita semua itu disatukan oleh Allah, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita berada dalam satu tubuh Kristus, kita diberikan berbagai macam karunia-karunia yang berbeda sesuai dengan pemberian Tuhan. Artinya bahwa karunia-karunia yang dimiliki oleh umat Tuhan sebagai satu tubuh Kristus itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan atau anugerah Tuhan bagi kehidupan umatnya. Jadi setiap orang itu punya karunia-nya masing-masing. Dan kalau Bapak Ibu membaca, ada ayat pembanding, yaitu dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Saya yakin Bapak Ibu mungkin di antara semua sudah tahu betul tentang perumpamaan talenta ini, di mana ada tuan yang akan bepergian lalu memberikan talenta-talenta kepada hambanya. Ada 3 pada saat itu dan diberikan dengan jumlah yang berbeda-beda. Hamba yang pertama yaitu 5 talenta. Lalu hamba yang kedua itu 2 talenta. Hamba yang ketiga yaitu 1 talenta. Artinya bahwa yang berdaulat, yang berkehendak memberikan talenta atau karunia itu Allah sendiri. Bukan karena kita, tetapi Allah sendiri yang tahu apa yang menjadi kemampuan kita. Sehingga setiap orang berbeda-beda. Tetapi dalam perbedaan itu dibungkus oleh satu, yaitu satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan, yaitu baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Mas Juan, kita ini adalah satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan, dan kita semua diberikan karunia-karunia yang berbeda-beda.
sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan yang memberikan itu adalah Tuhan sendiri. Itu daulat dari Tuhan. Demikian Mas Juan. Baik Bu, terima kasih atas renungannya. Dan nih kira-kira nih kalau dalam renungan itu jadi sebenarnya apa sih Bu karunia itu dengan cakupan yang luas Bu? Oke, karunia itu Mas Juan adalah anugerah khusus yang Allah berikan bagi umatnya. Jadi yang memberikan itu adalah Allah bagi umatnya, dan itu khusus besar dalam kehidupan kita gitu ya. Dan kita perlu mensyukuri akan karunia yang Tuhan berikan. Begitu. Lalu apakah semua orang itu akan mendapatkan karunia ketika ia sudah dibaptis? Ya, jadi karunia itu kan tadi anugerah dari Tuhan, dan macam-macamnya kan beda-beda. Ya. Misalnya saya punya karunia dalam mengajar, lalu mungkin Mas Juan punya karunia dalam memimpin sebagai ketua, sebagai apa begitu ya. Lalu ada juga yang punya karunia untuk menghibur, menguatkan satu dengan yang lain. Dan hubungannya dengan baptisan karunia itu adalah karunia ini adalah awal di mana umat Allah, umat manusia itu hidup baru dalam Kristus. Jadi ketika dia mendapatkan baptisan, itu menjadikan dirinya, Allah itu tidak membiarkan lalu dibaptis lalu Allah tidak membiarkan tangan kosong, tidak punya apa-apa. Dia menjadi satu tubuh nih, satu tubuh Kristus, dan dia lalu diberikan karunia itu kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi kita semua yang sudah dibaptis, Mas John sudah dibaptis? Nah, kita ini kan satu nih dalam tubuh Kristus, dan pasti Tuhan memberikan karunia itu dalam kehidupan kita. Tapi itu tadi mungkin beda ya antara saya dengan Mas Juan karunianya. Lalu bagaimana Bu caranya kita bisa tahu apa sih karunia dalam diri kita sendiri-sendiri itu mungkin sebagai guru pendeta atau sebagai saya? Ya, kadang kita nggak peka ya dengan karunia itu gitu ya. Ya kita kembali lagi, karunia itu kan yang ngasih Tuhan, yang beri Tuhan. Berarti bagaimana caranya supaya kita tahu karunia kita? Yang jelas ya kita dekatnya ya sama Tuhan gitu ya. Melalui doa kita mencoba melayani dalam gereja, dalam pelayanan apapun, pasti di situ Mas Juan akan merasakan bagaimana karunia Tuhan ada di situ. Lalu tidak cuma sekedar itu, tapi ada bagaimana Mas Juan ini mau mengembangkan diri, mau setia dalam apa yang Mas Juan lakukan, gitu ya. Jadi satu, yuk datang kepada Tuhan melalui doa-doa Mas Juan supaya Mas Juan bisa peka dengan karunia yang Tuhan berikan. Lalu yang ketiga, yuk mari setia, mau aktif dalam pelayanan, setelah itu mau mengembangkan diri dalam kehidupan pelayanan Mas Juan, sehingga Mas Juan bisa semakin merasakan bahwa inilah karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan Mas Juan. Gitu? Ya. Berarti kan tadi kita memang harus peka ya. Lalu apa Bu tujuan dari karunia itu sendiri yang diberikan Allah kepada kita masing-masing ini? Oke. Tujuannya itu gini. Kan berarti Tuhan itu memberikan ada maksud dan tujuannya. Kita kan menjadi satu tubuh Kristus. Berarti ketika Tuhan memberikan karunia dalam kesatuan kita sebagai tubuh Kristus, artinya Tuhan mau supaya kita ini saling bertumbuh, saling melengkapi satu dengan yang lain dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya bisa saling melengkapi dengan Mas Juan, kita saling bertumbuh dalam karunia-karunia kita masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai satu tubuh Kristus. Gitu, Mas Juan. Berarti kita memang harus lebih peka ya terhadap karunia Tuhan, dan memang harus digunakan untuk berpelayanan dan untuk saling melengkapi. Mungkin untuk sebagai penutup Bu, kira-kira apa yang Bu Eli akan sampaikan untuk kita Bapak Ibu atau pemuda-pemudi yang pesan-pesan lah. Nah, itu mungkin apa ya? Ini kesimpulan gitu ya Mas Juan ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, melalui apa
kita ini dalam satu baptisan. Baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita menjadi satu dalam satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Meskipun kita ini berbeda-beda latar belakang, bahkan karunia-Nya yang Tuhan berikan, tetapi ada satu tujuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita melalui karunia kita, yaitu untuk saling bertumbuh, saling melayani, saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain dan bahkan memuliakan nama Tuhan. Demikian Mas Juan. Ya, terima kasih Bu Pendeta atas renungan pada hari ini. Sekiranya kita bisa merefleksikan diri untuk lebih baik dalam menanggapi karunia Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri, Bu Pendeta untuk doa penutup. Baik, mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Engkau telah mempersatukan kami di dalam satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Kami menjadi satu tubuh Kristus, dan kami meyakini bahwa setiap kami Engkau anugerahi karunia-karunia. Perkenankan kami dalam perbedaan yang kami miliki, kami dapat saling bertumbuh satu dengan yang lain. Kami saling melengkapi satu dengan yang lain. Bahkan kehidupan kami ini mampu saling melayani satu dengan yang lain. Sehingga kehidupan kami ini ya Tuhan mampu memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan persekutuan kami. Ajarkan kami untuk peka dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mampu mengembangkan diri kami melalui setiap apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami melalui kehidupan pelayanan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, meskipun kami berbeda-beda latar belakang, pemikiran, kemampuan, tetapi kami mampu dipersatukan di dalam kasih Kristus, di dalam baptisan kami, di mana kami satu tubuh di dalam Kristus. Inilah ya Bapa, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Amin.